Salam budaya, salam rahayu. Kepanggih malih kali saya Heru Nugroho di channelnya Heru Nugroho Official, yang sudah beberapa waktu yang lalu pembahasan tentang biografi dalang sudah sampai yang ke 17 kalinya 17. Kemarin pembahasan tentang pesinden ya, Buni Condro Lukito. Untuk yang podcast yang ke-18 ini saya akan membahas seprofil dalang, yaitu Ki Haji Anom Suroto. Sebelum kita membahas tentang Ki Haji Anom Suroto ini, saya mengucapkan kepada seluruh pendengarnya di subscriber Heru Nugroho Official ini, salam budaya, salam rahayu, semoga sehat dan semoga selalu diberi rezeki yang berlimpah, dan juga tidak lupa juga untuk pada bulan ini adalah bulan yang suci, marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan puasa, di bulan suci ini, semua dosa-dosa dari para pendengar di Heru Nugroho Official ini akan selalu diberi pengampunan dan selalu diberi keberkahan yang lebih. Amin, amin, amin. Baik, saya akan kembali membahas tentang biografi Ki Anom Suroto. Sumbernya dari Zaman Semono wordpress.com, dan para pendengar perlu ketahui juga semua sumber yang saya bacakan bukan tentu seluruhnya adalah benar. Jadi mohon di cross check kalau ada kesalahan-kesalahan atau nama atau kesalahan-kesalahan tempat, itu mohon dikoreksi. Saya nanti bisa di japri di adminnya WA di Heru Nugroho Official ini, di kolom deskripsi nanti ada saya kasih. Baik, saya akan bacakan tentang Ki Anom Suroto, dalang wayang kulit Purwo. Mulai terkenal sebagai dalang sejak sekitar tahun 1975-an. Beliau lahir di Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu Legi 11 Agustus 1948. Ilmu pedalangan dipelajarinya sejak umur 12 tahun dari ayahnya sendiri, yaitu Ki Sadiun Hardjodarsono. Ayahnya bernama Ki Sadirun Hardjodarsono. Selain itu, secara langsung dan tak langsung, beliau banyak belajar dari Ki Nartosabdo dan beberapa dalang senior lainnya. Dalang laris itu juga pernah belajar di kursus pedalangan yang diselenggarakan Himpunan Budaya Surakarta, HBS singkatannya. Belajar secara tidak langsung dari Pasinaon Dalang Mangkunegaran. Pasinaon Dalang Mangkunegaran ini singkatannya adalah PDMN, Pawiyatan Keraton Surakarta. Bahkan pernah juga Pak Anom ini belajar di Habirando, Yogyakarta. Saat belajar di Habirando, beliau menggunakan nama samaran yaitu Margono. Ini para pendengar perlu ketahui juga bahwa Pak Anom dulu juga pernah belajar di Habirando. Habirando ini adalah pawiyatan juga di Keraton Jogja ini, pawiyatan untuk belajar
wayang, belajar dalang. Bagi para pendengar ataupun para muda milenial saat ini, kalau mau belajar di Habirando, nanti langsung aja ke lokasi, ke Keraton Jogja, itu tanya aja kalau mau belajar wayang kulit atau belajar dalang, langsung tanya aja ke yang Kawogan di sana. Jadi mungkin pengurusnya dari Habirando. Kembali lagi, pada tahun 1968 Ki Anom Suroto sudah tampil di RRI, yaitu Radio Republik Indonesia. Setelah melalui seleksi ketat tahun 1978, beliau diangkat sebagai abdi dalem penewu anon-anon dengan nama Mas Ngabehi Lebdo Carito. Tahun 1995 beliau memperoleh Satya Lencana Kebudayaan Republik Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia. Selain aktif mendalang, beliau juga giat membina pedalangan dengan membimbing dalang-dalang yang lebih muda, baik dari daerahnya maupun dari daerah lain. Selain berkala, beliau mengadakan semacam forum kritik pedalangan dalam bentuk sarasean dan pentas pedalangan di rumahnya. Rumah Ki Anom ini di Jalan Noto Diningratan 100, Surakarta. Acara itu diadakan setiap hari Rebu Legi, atau kondangnya itu Rebu Legen, sesuai dengan hari kelahirannya Ki Anom, sehingga akhirnya dinamakan Rebu Legen. Nah, acara Rebu Legen selain ajang silaturahmi para seniman pedalangan, acara itu juga digunakan secara positif oleh seniman dalang untuk saling bertukar pengalaman. Acara itu kini tetap berlanjut di kediamannya di Kebon Seni Timasan, Pajang, Sukoharjo. Di kebun seni itu berdiri megah bangunan joglo yang begitu megah dalam area kebun seluas 5.000 meter persegi. Nah, ini juga saya bisa bercerita waktu Ki Seno Nugroho almarhum dipanggil oleh Ki Anom Suroto untuk ngisi di Rebu Legen bersama Argo Laras. Ini saya pertama kali agak terkagum-kagum waktu melihat rumahnya Ki Anom. Ini memang sangat luas sekali. Di sana ada pendopo gede, terus di samping-sampingnya ada semacam kayak panggung-panggung ya, kayak panggung wayang uwong, panggung ini. Dan mungkin coba-coba di search di Google, banyak ini mungkin banyak info tentang rumah Ki Anom Suroto. Kembali lagi, hingga akhir abad ke-20 ini Anom Suroto adalah salah satunya yang pernah mendalang di 5 benua, antara lain di Amerika Serikat pada tahun 1991 dalam rangka pameran kias kebudayaan di Indonesia di Amerika Serikat. Beliau pernah juga mendalang di Jepang, Spanyol, Jerman Barat waktu itu, Australia, dan banyak negara lain. Khusus untuk menambah wawasan pedalangan mengenai dewa-dewa, Dr. Sujarwo, Ketua Umum Senowangi, pernah mengirim Ki Anom Suroto ke India, Nepal, Thailand, Mesir, dan Yunani. Wow, sangat luar biasa. Ini perjalanan Ki Anom ini seluruh dunia, mungkin sampai seluruh dunia. Di sela kesibukannya mendalang, Anom Suroto juga menciptakan beberapa gending Jawa, diantaranya Masopir, Berseri, Satria Bayangkara, Abri Rakyat,
terus manunggal, nyengkuyung pembangunan, nandur ngunduh, salisir, dan masih banyak lagi. Dalang yang rata-rata pentas 10 kali tiap bulan ini juga menciptakan sanggit lakon sendiri, antara lain Semar Bangun Kayangan, Anoman Manages, Wahyu Tejomoyo, dan Wahyu Kembar, dan lain-lain. Bagi Anom Suroto, tiada kebahagiaan yang paling tinggi kecuali bisa membuat senang penontonnya, menghibur rakyat banyak, dan bisa melestarikan kesenian klasik. Ki Anom Suroto pernah mencoba merintis koperasi dalang Amarta yang bergerak di bidang simpan pinjam dan penjualan alat perlengkapan pergelaran wayang. Selain itu, dalang yang telah menunaikan ibadah haji ini menjadi pemrakarsa pendidikan Yayasan Sesaji Dalang, yang salah satunya adalah membantu para seniman, khususnya yang berkaitan dengan pedalangan. Dalam organisasi pedalangan, Ki Anom Suroto menjabat sebagai ketua ketiga pengurus pusat Pepadi untuk periode 1996 sampai 2001. Pada tahun 1993, dalam angket wayang yang diselenggarakan dalam rangka Pekan Wayang Indonesia yang ke-6 tahun 1993, Ki Anom Suroto terpilih sebagai dalang kesayangan. Ki Anom Suroto yang pernah mendapat anugerah nama Lebdo Carito dari Keraton Surakarta pada 1997 diangkat sebagai Bupati Sepuh dengan nama baru Kanjeng Raden Tumenggung, singkatannya KRT, Lebdo Negoro. Karena punya banyak penggemar, banyak pula pergelaran Anom Suroto yang direkam dan kemudian dijual dalam bentuk kaset, sehingga ini karya-karya beliau dikasetkan, akhirnya dibuat recording. Banyak sekali lakon-lakon, sampai kalau menurut penulisnya sampai 45 lakon wayang kulit. Begitu tadi sekilas cerita biografi dari Ki Anom Suroto. Semoga ini menjadi pemecut untuk kita sebagai generasi muda milenial, harus banyak-banyak belajar dan terus menciptakan karya-karya, entah itu karya tentang wayang kulit, untuk karya-karya menciptakan gending, menciptakan tembang atau apa, itu kita akan selalu eksis dalam dunia budaya wayang kulit, khususnya di pedalangan. Jadi untuk beberapa episode podcast yang kemarin pembahasan dalang-dalang Jogja, dalang-dalang Surakarta, atau dalang-dalang siapapun itu semuanya akan membulat dan akan menjadi sebuah poros untuk para generasi muda untuk belajar. Dan sekarang sudah teknologi sangat canggih, semua ada di YouTube, ada sepetannya ini, ada Ontowocono ini, ada ceklan wayang iki sing ape, itu kita ambil semuanya yang baik-baik saja, kita ambil dan kita sharing semuanya. Mungkin itu akan menjadi sebuah formula yang sangat hebat dikala para muda-muda pedalangan ini bisa menemukan satu formula untuk karakter Anda sekalian. Begitu biografi singkat tentang Ki Anom Suroto tadi dari saya. Mohon pamit. Untuk sesi selanjutnya kita akan membahas beberapa biografi lagi tentang tokoh-tokoh dalang, tokoh seniman atau siapapun itu. Nanti saya akan podcastkan di channelnya Mas Heru Nugroho Official. Jadi saya mohon pamit dulu. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf. Jika ada info-info atau sumber-sumber yang lain yang menurut saya
ini saya membaca dari sumber ini, sumber sana beda ya, saya mohon maaf. Dan saya sangat menerima dengan terbuka kalau nanti ada dari para pendengar atau yang subscribe-nya Mas Heru Nugroho ini akan kalau salah saya memberikan yang terbaik. Semoga semua biografi tentang tokoh-tokoh dalang atau tokoh-tokoh seniman apapun itu akan memecut dan akan menggali lagi sebuah tujuan yang akan maju terus, nguri-nguri kabudayan Jawa, entah itu pedalangan, entah itu karawitan, entah itu seni teater, entah itu seni lukis, dan semuanya. Karena kita menghadapi di era zaman yang milenial, maka kita harus mengemas secara milenial juga. Oke, tidak berkepanjangan juga, saya Heru Nugroho mohon pamit. Salam budaya, salam rahayu, seduluran salawase, matur nuwun.